Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50 Menginginkan Sentuhan. Kamu nggak apa-apa kan, tapi, sayang? Tanya Tristan penuh kekhawatiran. Iya, Mas, aku nggak apa-apa kok. Jawab Alea tersenyum manis. Tristan menghela nafas, ia harus segera berangkat ke kantor. Namun sebelum itu ia harus sarapan dan memastikan istrinya juga sarapan. Aku harus berangkat ke kantor, mau temani aku sarapan? Tanya Tristan penuh kelembutan. Buat apa kamu minta izin? Itu sudah kewajibannya. Bahkan seharusnya dia itu memasak. Jangan mentang-mentang ada ART jadi santai dan melupakan tugas sebagai istri. Mama Saras kembali menyahut, "Ma." Tegur Papa Jaya pelan. Mama Saras memilih untuk diam daripada berdebat lagi dengan suamimu. Ia kesal sekali pada Alea. Wanita itu selalu menjadi penyebab pertengkarannya dengan suaminya. Tristan langsung menarik tangan istrinya. Ia mengajak Alea untuk masuk ke dalam dan tidak mau memperdulikan ucapan mamanya. Tristan duduk di meja makan, begitu pula dengan Alea. "Kamu harus makan, aku pokoknya nggak berangkat kalau kamu belum sarapan," kata Tristan. "Iya, Mas," balas Alea mengangguk nurut. Sementara itu di tempat lain, di rumah Mondi dan Aira. Tampak wanita itu sedang membantu suaminya bersiap-siap. Mondi beberapa kali mengambil kesempatan untuk menggoda dan menjahili istri kecilnya. "Mas, diam deh," ucap Aira saat merasakan tangan Mondi mengusap-usap pinggang dan semakin turun ke bawah. Mondi tergelak. "Kenapa sih? Bukannya kamu suka?" Tanya Mondi semakin jahil. Aira tidak bicara. Wanita itu merapikan kemeja dan memakaikan jas di tubuh sang suami. "Jadi kamu dan Tuan Tristan sudah akan kembali ke kantor lagi?" Tanya Aira basa-basi. Ayahnya Tuan Tristan sakit. Dia butuh Tuan untuk mengurus perusahaannya. Bahkan sekarang mereka tinggal di rumah Tuan dan Nona. Jawab Mondi bercerita. Alea manggut-manggut. "Dan orang tua Tuan, apa dia sudah menerima Kak Alea?" Tanya Aira. Aira memikirkan kakak angkatnya. Ia masih ingat pernah mendengar gosip para pelayan yang mengatakan, jika Alea tidak diterima sebagai menantu, Aira kasihan pada kakaknya. Ia tahu Alea adalah gadis yang baik. Jadi ia tidak setuju jika orang tua Tristan memusuhinya dan tidak menganggap sebagai menantu. "Aku tidak tahu, sayang. Itu bukan kapasitasku lagi," jawab Mondi. Aira manggut-manggut. Ia hendak mengantar suaminya sampai ke depan apartemen. Namun ponsel Mondi tiba-tiba berdering. Mondi tidak langsung menjawab. Pria itu melihat siapa yang menghubunginya pagi-pagi. "Siapa, Mas?" tanya Aira. Mondi menatap istrinya, ia ragu untuk mengatakan pada istrinya. "Mas?" panggil Aira. Aira mengambil ponsel Mondi dari tangan pria itu. Ia melihat nama mbahnya di sana.
Aira menatap Mondi penuh pertanyaan. Aira lalu lekas mengangkat panggilan itu. Halo, Nak Mondi, Nak, boleh tidak ibu minta uang? Uang yang kamu berikan kemarin sudah habis. Aira terkejut, jadi orang tuanya masih meminta uang pada suaminya. Padahal Mondi sudah memberikan banyak uang sebelumnya. Bu, Mas Mondi bukan bang. Ibu tidak bisa terus meminta uang pada suami aku malu, Bu. Aira menyahut, Aira, ibu nggak ngomong sama kamu. Kasih ponselnya ke suami kamu. Aira tidak mengindahkan ucapan ibunya. Ia langsung menutup panggilan itu dan baru memberikan ponsel suaminya kembali. Sayang, aku bukan maksud nggak mau cerita. Ucapan Mondi terhenti saat Aira menggelengkan kepalanya. Maafin aku, Mas. Aku dan keluargaku hanya bisa merepotkan kamu terus. Lirih Aira menundukkan kepalanya. Mondi lekas memeluk istrinya. Andai bukan karena harus ke kantor. Mungkin Mondi akan mengajak istrinya bicara dan menjelaskan semuanya. Tapi ia hampir terlambat. Kita bicara setelah aku pulang ya. Tolong jangan pikirkan apapun. Tutur Mondi lembut. Aira melepaskan pelukan suaminya. Baiklah, Mas. Balas Aira menyeka air matanya yang hampir menetes. Aira mengerti. Suaminya ini sudah hampir terlambat datang ke rumah utama untuk menjemput Tuan Tristan dulu. Aku berangkat, sayang. Mondi mencium kening istri kecilnya, lalu pergi meninggalkan apartemen mereka. Aira menghela nafas, ia benar-benar merasa malu pada suaminya. Keluarganya masih saja meminta uang. Padahal jelas Mondi sudah memberikan banyak sekali uang. Aku harus bicara pada mereka. Gumam Aira, Alea merasa sepi tidak ada Tristan. Ia ingin duduk di depan televisi ruang tamu, namun ada Mama Saras di sana. Alea bukan tidak mau duduk bersama mertuanya. Ia justru takut ibu mertuanya enggan duduk dengannya dan berakhir marah. Alea menghela nafas. Ia mengusap-usap perutnya lalu memutuskan untuk pergi ke kamar. Sayangnya Alea lupa jika di sebelahnya ada meja. Ia tidak terlalu fokus dan menabrak meja itu sampai vas bunganya terjatuh dan pecah. Au, ringis Alea memegangi perutnya. Suara Alea disertai suara pecahan kaca membuat beberapa pelayan datang. Bahkan Mama Saras juga. Wanita itu bangkit dari duduknya, lalu mendekati Alea yang masih meringis kesakitan bercampur terkejut. Nona, Anda tidak apa-apa? Tanya pelayan di rumah itu. Kepala Alea mengangguk, ia lalu melirik ibu mertuanya yang menatapnya dengan tajam. Kau ini ceroboh atau bagaimana, Hah? Sejak pagi tidak henti membuat kegaduhan. Kau tidak suka aku di sini? Tanya Mama Saras dengan jutek. Bukan gitu, Ma. Aku tadi tidak fokus makanya sampai menabrak meja. Jawab Alea menjelaskan. Halah, lihat saja kamu. Saya akan mengadu pada Tristan bahwa kau ceroboh. Sahut Mama Saras lalu memutuskan untuk pergi sana. Alea hendak memanggil ibu mertuanya, namun ia urungkan. Ia merasa tidak enak sudah mengganggu waktu santai ibu mertuanya. Alea menghela nafas, ia menatap asisten rumah tangga yang ada di sana.
Alea pun melangkahkan kakinya menuju kamarnya sendiri. Entah mengapa hari ini ia benar-benar sangat ceroboh. Kejadian tadi pagi, dan sekarang ini. Sementara itu di kamar, Mama Saras melihat suaminya sedang bersantai sambil menyaksikan televisi. "Kenapa, Ma?" tanya Papa Jaya. "Menantu yang kau banggakan itu, dia benar-benar ceroboh. Masa meja saja ditabrak." Jawab Mama Saras. Tangan wanita itu mengambil ponselnya di atas nakas. "Lalu Alia bagaimana, dan Mama mau menelpon siapa?" tanya Papa Jaya. Mama Saras menatap suaminya. "Alia baik-baik saja. Mama mau menelpon Tristan dan memberitahu bahwa istrinya itu sangat ceroboh." Jawab Mama Saras sewot. Mendengar penuturan sang istri, Papa Jaya tersenyum. "Mama mulai peduli pada Alia?" tanya Papa Jaya. "Apaan sih, Pa? Nggak akan mungkin Mama peduli." Jawab Mama Saras ketus. Mama Saras meletakkan ponselnya kembali. Ia ikut merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan memilih untuk tidur saja. Papa Jaya menatap punggung istrinya. Ia tahu bahwa istrinya itu sebenarnya orang yang baik. Hanya saja ia butuh waktu untuk belajar mengenal Alia. Papa Jaya mematikan televisi. Ia pun ikut tidur siang seperti istrinya daripada menonton televisi terus-menerus. Sedangkan Alia di dalam kamarnya. Ia duduk di pinggir ranjang sambil mengusap-usap perutnya. Tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Alia segera mengangkat panggilan itu dan melihat ternyata itu dari kakaknya. "Halo, Kak." Sapa Alia membuka pembicaraan. "Alia, sedang apa? Duduk saja." Jawab Alia sedikit sedih. "Kenapa suaramu begitu? Sedang ada masalah dengan Tristan?" Firda terdengar khawatir mendengar Alia yang sedih. Namun sebagai kakak ia tidak bisa ikut campur. "Bukan, Kak. Aku dan Mas Tristan baik-baik saja." Jawab Alia. Firda lega di sana. Ternyata apa yang dia takutkan tidak benar. "Lalu kenapa?" Alia memilih untuk tidak bercerita pada kakaknya. Lagi pula ini masalah di dalam rumah tangganya. Alia tidak akan menceritakan sikap ibu mertuanya, meski pada kakaknya sekalipun. "Bagaimana kabar Kak Fed?" tanya Alia. "Dia sudah bisa berjalan normal dan pergi ke kantor. Hanya satu yang kurang, dan kau pasti tahu." Kini gantian suara Firda yang sedih, dan Alia tahu alasannya. Tentu restu papanya Fed yang belum kakaknya dapatkan sampai hari ini. "Kak, bagaimana jika kita jalan-jalan ke mall? Kita ajak Aira juga, anggaplah sebagai refreshing." Ajak Alia. Firda terdengar setuju. Dan panggilan pun diakhiri karena Firda yang harus melakukan sesuatu. Alia menatap ponselnya yang mendapatkan banyak pesan dari suaminya. Alia tersenyum. Tristan selalu bisa membuatnya bahagia. "Sayang, aku kangen." Tulis Tristan dengan nama kontak bos suami di ponsel Alia. Alia lekas membalasnya. Ia tentu tidak membalas dengan kata-kata manis, melainkan kata-kata yang pedas.
Malam hari di rumah Tristan. Tampak pasangan suami istri itu dengan orang tua mereka tengah makan bersama. Kondisi Papa Jaya sedikit lebih baik, dan bisa bangkit dari kursi roda sehingga makan bersama di meja makan. Malam ini Alea yang memasak. Ia bahkan memasak makanan kesukaan ibu mertuanya. Dari mana Alea tahu? Jawabannya adalah Tristan. Wah, Bibik, enak sekali ayam ricanya. Ucap Mama Saras. Mama Saras tentu belum tahu jika yang memasak adalah Alea. Sehingga yang dipuji adalah Bibi. Bukan saya nyonya besar, Nona Alea yang memasak. Kata Bibik memberitahu. Mama Sarah selalu menatap Alea yang tersenyum. Ia mendengus lalu lanjut makan tanpa berkata apapun. Alea spesial memasak untuk Mama, dia bilang sebagai permintaan maaf. Aku tidak akan tahu maaf dalam hal apa, ucap Tristan memberitahu. Jelas karena dia ceroboh. Dia itu tadi menabrak meja, untung saja vas bunganya tidak menimpa kakinya. Balas Mama Saras ketus. Alea menatap suaminya. Ia belum cerita soal ini kepada suaminya dan ia takut Tristan akan marah. Kenapa nggak bilang, sayang? Tanya Tristan khawatir. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Jawab Alea tersenyum manis. Papa Jaya tersenyum. Lain kali hati ya, nak. Kandungan kamu sudah besar. Papa saja lelah melihat kamu. Tutur Papa Jaya. Dia ini tidak akan bisa hati. Besok bawa dia ke rumah sakit. Takut terjadi sesuatu pada anak kamu, Tristan. Ucap Mama Saras. Dan kamu, besok nggak usah sok-sokan masak. Kamu kira bagus begini, kalau hamil besar tuh olahraga. Bukan mengerjakan pekerjaan rumah. Tambah Mama Saras pada Alea. Mama Saras sudah menyelesaikan makan malamnya. Ia pun beranjak dari tempatnya dan pergi meninggalkan semuanya. Ucapan Mama Saras tadi dianggap sebuah rasa peduli oleh Alea. Mama Saras bahkan menyuruh suaminya untuk mengajaknya ke dokter. Aku senang banget dengar Mama bicara seperti tadi. Ucap Alea pelan. Tristan mengusap punggung sang istri. Aku tahu maksud kamu, aku juga tahu maksud Mama. Balas Tristan tidak kalah tersenyum. Papa Jaya hanya bisa memperhatikan dengan perasaan senang. Ia merasa ikut bahagia melihat putranya bahagia. Melihat Tristan seketika mengingatkan dirinya pada seseorang. Seorang gadis mungil yang menghilang dan tidak ada kabar sampai hari ini. Di mana kamu, nak? Batin Papa Jaya sedih. Mondi kebingungan melihat istrinya lebih banyak diam dari biasanya. Dan saat ia bertanya, Aira akan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Mondi tentu tidak akan percaya begitu saja. Ia kembali melontarkan pertanyaan pada istri kecilnya itu. Kamu mau jawab aku atau aku cari tahu sendiri, sayang? Tanya Mondi lembut. Aira menatap suaminya. Aira paham sekali dengan nada bicara Mondi. Suara yang begitu rendah menandakan jika kesabaran pria itu mulai habis. Aira menekuk wajahnya. Ia bangkit dari duduknya lalu beralih duduk di atas pangkuan suaminya. Dengan posisi saling berhadapan,
Baju pendek yang Aira kenakan membuat paha wanita mungil itu terekspos. Jangan lupa tangannya mengalung dengan sempurna di leher Mondi. Mondi menatap istrinya, walau ia sudah mulai tergoda. Namun ia harus mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dulu. Jawab pertanyaan aku dulu, sayang. Pinta Mondi dengan suara semakin rendah. Aira menunduk. Ia mencium bibir suaminya sebentar lalu memeluk pria itu dengan erat. Aku mau pulang ke kampung, Mas. Aku mau bicara sama keluargaku. Aku nggak bisa terus diam saat mereka terus meminta uang sama kamu. Ucap Aira dengan posisi masih memeluk suaminya. Mondi tersenyum manis. Jadi ini alasan istrinya lebih banyak diam. Aira memikirkan soal dirinya yang terus saja dimintai uang oleh mertuanya. Sayang, aku nggak masalah soal uangnya. Asal kamu bisa hidup tenang sama aku, biarkan saja. Balas Mondi usapnya punggung sang istri. Aira melepaskan pelukannya. Ia menatap Mondi dengan tatapan tidak setuju. Nggak, pokoknya aku nggak mau. Aku harus bicara sama mereka. Timpal Aira. Mondi menangkup wajah cantik istrinya, ia menganggukkan kepalanya. Mondi sejujurnya tidak masalah dengan uang, namun ia tidak mau istrinya sedih. Baiklah, aku antar kamu besok ya. Ucap Mondi lembut. Aira ikut menangkup wajah suaminya, ia kembali mencium bibir suaminya. Ia menghisap dan menggigit bibir itu seperti yang biasa Mondi lakukan. Mondi yang sejak tadi sudah menahan lantas segera menggendong tubuh mungil itu. Ia merebahkannya dengan hati-hati lalu membuka gaun tidur berbahan satin dengan asal. Malam itu, Mondi dan Aira kembali mereguk kenikmatan bersama seperti malam sebelumnya. Akhir-akhir ini, gairah Aira mudah sekali muncul. Bahkan saat melihat Mondi keluar kamar mandi tanpa pakaian, ia sudah tergoda. Dan malam ini juga, niatnya ingin bicara saja. Tapi suara suaminya yang rendah dan lembut malah membuatnya merinding dan menginginkan sentuhan. Seperti yang Mondi katakan semalam. Ia akan mengantar istrinya pulang ke kampung halamannya. Mondi tidak akan membiarkan istrinya pulang seorang diri. Ia sangat mengenal keluarga istrinya, yang selalu berlaku seenaknya pada Aira. Sampai di sana, Aira tidak disambut baik oleh keluarganya. Berbeda dengan Mondi yang sangat disanjung sebagai menantu. Nak Mondi, ayo silahkan duduk. Biar Aira yang siapkan minumnya ya. Tutur ibu Aira dengan penuh senyuman. Aira menatap ibunya dengan alis yang bergelombang. Ia merasa aneh dan heran. Bagaimana bisa ibunya berkata begitu saat dia juga baru saja sampai? Saya tidak perlu minum, Bu. Lagi pula seharusnya saya dan istri saya dibuatkan minum oleh orang rumah. Bukan istri saya yang membuatkannya. Ucap Mondi tanpa senyuman di wajahnya. Aira menatap Mondi, ia memegang tangan suaminya lalu tersenyum. Mama Aira tampak kesal mendengar menantunya membela Aira. Ia dengan terpaksa meminta Ayu yang membuat minum. Ayu mendengus. Ia pun membuatkan minum untuk adik dan adik iparnya dengan terpaksa. Ada apa kalian ke sini? Aira tidak membuat masalah kan? Tanya Bapak Aira. Aira menatap bapaknya.
Ia sudah tahu bahwa kalimat inilah yang akan pertama kali keluar dari mulut ayahnya. Aira tidak pernah merepotkan saya, sekalipun saya memintanya untuk merepotkan saya. Jawab Mondi tanpa ekspresi. Lalu untuk apa kalian ke sini? Apa Aira mau maki-maki ibu lagi seperti kemarin? Tanya ibu Aira dengan sinis. Tidak lama kemudian, Ayu datang dan langsung menyajikan minuman dengan kurang ikhlas. Aku minta sama ibu, bapak dan mbak. Jangan pernah meminta uang lagi sama suami aku. Dia sudah memberikan banyak uang sebelumnya pada kalian. Ucap Aira dengan tegas. Kurang ajar sekali kamu, Ai. Suamimu saja tidak keberatan. Sahut Ayu ketus. Iya, maksud kamu apa? Lagi pula Nak Mondi tidak marah. Dan lagi, ibu nggak minta uang sama kamu, ibu minta sama menantu ibu. Tambah ibu Aira. Tapi menantu ibu itu suami aku. Sahut Aira tidak mau kalah. Aku bukan gak bolehin kalian minta uang. Tapi seharusnya kalian tahu diri. Kalian seenaknya meminta seakan Mas Mondi adalah bank kalian. Tambah Aira semakin berani. Ayu mendekat, ia mencekal lengan adiknya. Namun buru-buru ditepis oleh Aira. Mbak udah gak bisa berbuat seenaknya sama aku. Ucap Aira dengan sedikit tinggi. Ibu Aira bangkit dari duduknya. Bagus kamu, mentang-mentang sudah menikah dan mendapatkan pria kaya. Kamu jadi kurang ajar, seru ibu Aira. Aira, seharusnya kamu yang tahu diri. Kami sudah membesarkan kamu. Ucap Bapak Aira pelan, namun tetap menusuk ke hati. Aira menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Beginilah hidupnya selama ini. Ia akan selalu terpojok, tidak ada yang membelanya. Aku tahu, Pak, aku sangat berterima kasih pada kalian. Tapi hal ini bukan berarti kalian bisa memanfaatkan suami aku. Dia orang lain, Bu, Pak. Dia bukan anak kalian yang bebas kalian mintai uang. Ucap Aira dengan air mata yang sudah mulai berlinang. Mondi mendekati istrinya. Ia sejak tadi diam karena ingin membiarkan Aira mengatasi keluarganya. Mondi akan bertindak saat mereka sudah kelewat batas. Sayang, bisik Mondi mengusap-usap punggung istrinya. Memang pantas kamu kami culik, Ai. Sejak bayi, kamu memang gak pantas menjadi anak keluarga kaya. Ucap Ibu Aira, di saat emosi. Mulutnya mengucur sebuah kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Sebuah fakta yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Aira menatap ibunya. Maksud ibu apa? Tanya Aira. Ibu Aira melipat tangannya di dada. Kamu itu kami culik. Sejujurnya kamu adalah anak keluarga kaya. Jawab Ibu Aira tersenyum sinis. Aira semakin menangis sesak mendengar penuturan ibunya. Jadi dia tidak dibuang oleh keluarganya, tetapi sengaja dipisahkan. Kenapa kalian jahat sekali, hah? Mondi membentak. Diam kamu tidak usah ikut campur. Balas Ibu Aira menunjuk wajah Mondi. Ibu, Bapak, siapa keluargaku?
Tanya Aira sambil menangis. Kami tidak akan mengatakannya. Jawab Bapak Aira yang juga sejak tadi diam. Mondi menatap satu keluarga itu dengan tajam. Tidak masalah, saya bisa menemukan semua identitasnya dalam waktu beberapa jam. Dan kalian akan saya pastikan masuk penjara atas kasus penculikan. Ucap Mondi dengan tegas dan yakin. Jangan berani mengancam orang tuaku. Seharusnya kau bersyukur karena orang tuaku mau merawatnya. Dan bukan membuangnya ke jalanan. Ayu menyahut tidak terima. Ayu lalu menatap Aira. Kau benar-benar tak tahu terima kasih, Ai. Orang tuaku membesarkanmu dengan susah payah, tapi begini balasanmu. Ucap Ayu dengan sinis. Aira memegang kedua sisi tangan kakaknya. Apa, selama ini aku hidup hanya menerima siksaan kalian? Bahkan kalian rela menjualku. Itu bukan sebuah budi yang harus dibalas. Sahut Aira, seharusnya kalian membuangku saja di jalanan. Setidaknya aku tidak harus bertemu orang-orang jahat yang memisahkan anak dari keluarganya. Tambah Aira sambil menunjuk kakak dan kedua orang tuanya. Ayu melayangkan tangannya, hendak menamparkan Aira. Namun buru-buru ditahan oleh Aira. Jangan pernah berani menyentuhku lagi, Ayu. Tekan Aira lalu menghempaskan tubuh Ayu agar menjauh darinya. Mondi senang melihat istrinya tidak diam saat ditindas. Ia suka Aira yang bisa melawan perlakuan keluarganya. Firda menangis di dapur. Ia kembali merasakan sakit hati akan ucapan mertuanya. Hari ini, ia dan Fed kedatangan kedua orang tua Fed. Papa Yudi kembali mengatakan bahwa dia belum mau menerima Firda sebagai menantu. Ia tidak memikirkan bagaimana perasaan menantunya. Ia hanya memikirkan ucapan apa yang bisa membuat Firda memilih pergi dari Fed. Sambil mengaduk minumannya, Firda sesekali menyeka air matanya. Ia tidak boleh menangis dan membuat suaminya semakin marah pada papanya. Selesai membuat minuman, Firda lekas membawanya ke ruang tamu. Tidak ada pembicaraan, hanya Papa Yudi yang terus melontarkan kata-kata pada Fed. Fed sendiri tampak kurang peduli, ia memainkan ponselnya. Namun saat Firda datang ia mengalihkan pandangannya. Sini, sayang. Pinta Fed menepuk sofa di sebelahnya. Tanpa membantah sama sekali, Firda pun duduk di sebelah sang suami. Ia melempar senyuman, berusaha terlihat baik-baik saja. Kamu masih belum mau meninggalkan putra saya, hah? Tegas Papa Yudi, tatapannya tampak tajam dan menusuk. Pak, tegur Mama Nuri, mengusap punggung suaminya agar bisa bicara lebih tenang. Firda menundukkan kepalanya, nyatanya untuk tidak menangis sulit sekali. Mendengar suara Papa Yudi saja, tubuhnya bergetar ketakutan. Putra saya anak baik-baik, sedangkan kamu, saya nggak tahu. Lebih baik pergi dari kehidupan putra saya. Karena saya sudah memilih calon yang paling cocok dengannya. Ucap Papa Yudi lagi. Fed bangkit dari duduknya. Hentikan, Pak, berhenti memojokkan istriku, lebih baik Papa pergi dari rumahku. Usir Fed, Mama Nuri juga ingin pergi, bukan karena dia membenci Firda. Justru ia mau mengajak suaminya agar lekas pergi, daripada terus melontarkan kalimat menyakitkan pada wanita itu.
Pa, hentikan semuanya. Kasihan Firda. Bagaimanapun Fed mencintainya. Biarkan mereka bahagia. Ucap Mama Nuri sedih. Papa Yudi menggeleng tegas. Nggak akan pernah, Ma. Dia ini kakak dari wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga orang lain. Bukan tidak mungkin jika dia juga pernah begitu. Sahut Papa Yudi. Bersambung.